Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahasa Arab yang judulnya mengenai fi'lun ataupun kata kerja. Jadi fi'lun itu dalam bahasa Arab terbagi ke dalam empat. Jadi ada yang dinamakan dengan fi'lul mudhari', kemudian yang kedua fi'lul madhi, kemudian yang ketiga fi'lul amri, kemudian yang keempat fi'lun nahyi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai fi'lul mudhari'. Di fi'lul mudhari' ini artinya fi'lun yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan. Ini sesuatu perbuatan yang akan ataupun yang sedang dilakukan. Contohnya seperti ashabu ilal madrasati, artinya saya sedang pergi ataupun saya akan pergi ke sekolah. Jadi ini ashabu ini dinamakan dengan fi'lun mudhari', artinya saya akan ataupun saya sedang pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua itu dinamakan dengan fi'lul madhi. Jadi arti daripada fi'lul madhi ini kata kerja ataupun fi'il yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang sudah dilakukan. Contohnya zahabtu ilal madrasati, saya telah pergi ataupun saya sudah pergi ke sekolah. Jadi zahabtu ini yang disebut dengan fi'lul madhi, artinya saya sudah pergi, saya telah pergi. Seperti dalam contoh pengertiannya yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang sudah dilakukan. Zahabtu ilal madrasati, saya telah pergi ke sekolah. Ini yang dimakan dengan fi'lul madhi. Kemudian yang ketiga itu fi'lul amri. Arti daripada fi'lul amri ini kata kerja ataupun fi'il yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang mengandung perintah. Contohnya ishab ilal madrasati, pergilah ke sekolah. Jadi ini ishab ini disebut dengan fi'lul amri, artinya ini berisi perintah, yang artinya pergilah ke sekolah. Seperti dalam pengertiannya kata kerja atau fi'il yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang mengandung perintah. Ishab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Jadi ishab ini adalah fi'lul amri atau kata kerja yang berisi perintah. Kemudian itu yang terakhir itu dinamakan dengan fi'lun nahyi, yang artinya kata kerja ataupun fi'il yang menunjukkan larangan ataupun yang berisi larangan. Contohnya la tashab ilal madrasah, yang artinya janganlah kamu pergi ke sekolah. Di la tashab ini disebut dengan fi'lun nahyi, artinya kata kerja yang berisi larangan. Seperti contohnya dalam Al-Quran yang Allah sebutkan wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi wala taqrabu itu yang berisi larangan. Sama seperti ini la tashab ini adalah berisi tentang
larangan. La tadhhab ilal madrasati, janganlah kamu pergi ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan itu dalam arti ringkasnya, fi'il mudhari ini kata kerja ataupun fi'il yang sedang dilakukan ataupun yang akan datang. Kemudian yang fi'il madhi ini yang berisi tentang kata kerja yang lampau ataupun yang akan ataupun yang telah dilakukan, yang telah diperbuat. Kemudian fi'il amri ini kata kerja fi'il yang mengandung perintah, seperti saya sebutkan tadi, la tadhhab, janganlah kamu pergi. La tadhhab, janganlah kamu pergi, ini berisi tentang perintah. Kemudian yang terakhir ini fi'il nahyu, ini kata kerja atau fi'il yang berisi larangan. Maaf, jadi fi'il amri ini yang berisi perintah. Contohnya seperti idhab, pergilah. Ya, dia pergilah ke madrasah, pergilah ke sekolah. Kemudian yang terakhir ini fi'il nahyu, ya artinya kata kerja yang berisi larangan. Contohnya seperti la tadhhab, janganlah kamu pergi. Fi'il amri ini yang berisi perintah, sedangkan fi'il nahyu ini yang berisi tentang larangan. Contohnya kalau fi'il amru ini seperti idhab, artinya pergilah. Sedangkan fi'il nahyu ini yang contohnya seperti la tadhhab, artinya janganlah kamu pergi. Jadi yang tandanya ada huruf la nya. Jadi la ini adalah yang berisi larangan. La tadhhab, janganlah kamu pergi. Sedangkan fi'il amri ini yang berisi perintah, contohnya seperti idhab. Oke, cukup sekian pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.